Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, kembali di Bincang Unesa Bisa dengan saya Farman Hila. Dan di samping saya, sebelah saya sudah ada Mas Pendi. Mas Pendi ini merupakan ketua dari UKM PSHT. Karena sudah menggunakan baju yang hitam-hitam nih ya, udah menunjukkan bahwa ini adalah sebuah bela diri, UKM bela diri. Monggo Mas dijelaskan lebih dalam tentang PSHT itu apa sih? Kalau mengenai lebih dalam dari PSHT sendiri itu, PSHT sendiri lahir di Indonesia, tepatnya di Kota Madiun pada tahun 1922 oleh Ki Ageng Surodiwiryo. Kalau di UKM PSHT sendiri itu adanya pada tahun antara 88 sampai 90 oleh Bapak Fatkur yang sekarang menjadi pembina di UKM PSHT Unesa, sekalian jadi dosen di jurusan ilmu keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. Kalau Mas Pendik sendiri boleh dong dijelaskan, maksudnya kegiatan yang dilakukan oleh PSHT ini berupa apa, latihannya seperti apa, mungkin apa yang membedakan antara bela diri yang lainnya? Jadi gini Kak, kalau di UKM PSHT sendiri itu kalau kita ingin disahkan menjadi anggota PSHT minimal yang pertama umurnya harus di bawah 16 tahun. Itu kalau menjadi warga. Tapi beda lagi kalau konteksnya menjadi atlet PSHT. Dan itu latihannya minimal harus 1 tahun. Dan dalam 1 tahun sendiri itu ada kurang lebih 4 tingkatan Kak. Gitu. Dan masing-masing tingkatan itu ada beberapa sesi latihan-latihan yang harus dipenuhi selama 1 tahun itu Kak. Apa aja tuh tingkatannya? Yang pertama sabuk prapolos ke polos kurang lebih 3 bulan. Habis itu ke polos ke jambon kurang lebih juga 3 bulan. Yang terakhir jambon ke hijau 3 bulan. Dan yang terakhir dari sabuk hijau ke putih kecil, kemudian mengikuti prosesi menjadi warga PSHT di tingkatan terakhir itu Kak, untuk menjadi warga tingkat 1. Itu tadi Mas menyebutkan warga dan atlet. Apa bedanya warga PSHT dan atlet PSHT sendiri? Boleh mikrofonnya didekatkan Mas? Oh iya, biar lebih terdengar. iya. Oke. Jadi gini, bedanya warga PSHT sama atlet PSHT itu yang pertama satu, kalau orang biasa bisa menjadi warga PSHT Kak, selama itu memenuhi latihan yang kurang lebih 1 tahun. Tetapi tidak semua warga PSHT itu bisa menjadi atlet PSHT. Pastinya kakak sendiri juga tahu sih, kalau kita mau menjadi atlet itu proses latihannya seperti apa sih, apalagi dengan kategori pencaksilat yang identik dengan kekerasan gitu Kak. Pasti beda, latihannya juga beda. PSHT sendiri kepanjangan dari apa sih Mas? Mungkin teman-teman yang penasaran nih, boleh dijelaskan. Dan PSHT kenapa akhirnya namanya jadi PSHT? PSHT sendiri itu kepanjangan dari Persaudaraan Setia Hati Terlatih, di mana dalam organisasi PSHT sendiri itu yang di nomor 1 kan yaitu yang pertama yaitu persaudaraan. Jadi dimanapun kita berada, mau dari Pulau Sabang sampai Merauke atau mulai dari beda agama, beda keyakinan, tetapi kalau kita sudah ikut di organisasi PSHT ya kita menjadi saudara, tidak memandang baik dari segi ras, suku maupun golongan gitu. PSHT ini kepanjangan dari persaudaraan. Iya. Persaudaraan Setia Hati Terlatih. Tapi tadi Mas menyebutkan ada kekerasan dalamnya. Bagaimana akhirnya bisa kekerasan itu membentuk persaudaraan? Gini ya, kalau kita bicara silat kan orang awam pasti pun mandangnya pasti ada kerasnya Kak. Mungkin dijatuhkan atau gimana. Nah, dari segi lat PSHT itu dididik seperti anggota militer, tetapi tidak mengesampingkan untuk mengajarkan kerohanian yang ada dalam hati siswa tersebut, supaya antara kekerasan dan kerohanian serta persaudaraan sendiri itu menjadi satu gitu, tidak luput untuk keras saja gitu. Kalau tadi mungkin orang awam menganggapnya itu sebuah kekerasan gitu ya Mas, tapi ternyata dalamnya tidak, justru malah melatih militer dalam diri kita sendiri. Biasanya kekerasan itu identik dengan laki-laki. Apakah perempuan diperbolehkan ikut PSHT Mas? Bisa sekali Kak. Jadi di PSHT ini tidak harus melulu tentang laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan bisa ikut PSHT selama mereka niat dan ingin menjadi warga PSHT sendiri. Kalau misalnya perempuan tuh biasanya paling takut sama kekerasan Mas. Biasanya kan perempuan lemah lembut. Nah kalau di PSHT sendiri, apakah nanti treatmentnya akan sama dengan perempuan dan laki-laki atau mungkin dibedakan? Kalau bicara tentang porsi latihannya sih pasti beda ya Kak ya. Kan kita sendiri genetiknya juga beda antara laki-laki sama perempuan. Pastinya dari segi latihan, tingkatan atau tingkat kekerasan sendiri juga berbeda antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan umurnya juga gitu kan. Oh gitu, berarti tiap umurnya juga
menyesuaikan gitu ya Iya, Mas ya. menyesuaikan latihan. Boleh dong dicontohkan apa yang beda nih? Gimana maksudnya Kak? Misalnya kalau perempuan segi latihannya harus berapa lama durasinya, sedangkan laki-laki sekian gitu. Gini, kalau bicara tentang fisik Mm-mm. itu pasti ada batasannya. Tetapi Mm-mm. kalau segi materi semua disamakan. Tetapi tinggal kita menyesuaikan berapa intensitas waktunya gitu aja Kak. Berarti kalau cowok cenderung lebih lama gitu ya. Kalau lagi fisik, soalnya Mm-mm. kan fisiknya laki-laki kan identik dengan lebih kuat daripada Mm-mm. perempuan gitu Kak. Apakah itu nanti kemudian menghilangkan kelemah lembutan perempuan nggak sih? Enggak juga. Nggak ya. Enggak juga. Justru menambah kekuatan, menambah Ya, percaya diri juga Oke, Mas kalau berbicara mengenai UKM, apa sih fasilitas yang ada di UKM PSHT ini? Di UKM PSHT Unesa atau gimana Pak? Di PSHT Unesa. Jadi di UKM PSHT Unesa sendiri itu ada beberapa fasilitas. Yang pertama untuk kategori tanding sendiri sudah mempunyai beberapa alat latihan seperti patching, matras, samsa gantung, dan body protector juga. Dan itu sangat berguna difasilitasi oleh universitas kepada UKM untuk menunjang prestasi baik dari anak UKM PSHT sendiri atau UKM PSHT lainnya di Universitas Negeri Surabaya. Oh, berarti di PSHT Unesa itu tidak hanya warga Unesa ya yang bergabung, tapi juga ada warga lain yang bergabung di PSHT. Menjadi warga PSHT atau menjadi atletnya? Ada dua Kak. Jadi yang pertama itu kan ada yang menjadi warga PSHT sama yang warga PSHT menjadi atlet PSHT gitu kan. Oh gitu, berarti dari warga dulu baru akhirnya kemudian menjadi atlet. Nggak harus Kak, bisa juga. Jadi kalau misalnya saya mulai awal latihan mulai 3 bulan atau 4 bulan, kalau emang tujuan saya untuk disahkan menjadi warga PSHT masih lama, saya bisa terjun ke dunia atlet untuk mengikuti pertandingan-pertandingan untuk meraih prestasi gitu. Sebegitu complicatednya ya PSHT ini. Mungkin bisa dijelaskan tujuan Mas sendiri bergabung di PSHT apa sih? Jadi gini, basic saya sendiri kan sebetulnya suka olahraga. Dari kecil udah aktif di olahraga di desa. Kemudian di desa saya itu ada latihan, kok latihannya kayaknya asik, seru, nendang gitu Kak. Akhirnya saya tertantang, akhirnya mulai umur 13 tahun saya udah ikut latihan Kak. Habis itu setelah latihan 1 tahun kemudian saya ikut atletan, dan pedoman saya untuk menjadi anggota PSHT sendiri yaitu pertama, satu, selama kita menjadi anggota PSHT itu harus berguna bagi masyarakat sekitar gitu aja sih Kak. Jadi tujuannya memang untuk masyarakat gitu ya, untuk bisa menjadi yang bermanfaat. Kalau misalnya lebih kuat dan lain sebagainya itu sebagai bonus ya Mas ya. Kalau tadi udah bahas seputar pelatih, fasilitas, sekarang jadi membahas seputar pelatih nih Mas. Pelatih dari PSHT sendiri apakah dari Unesa atau mungkin dari luar Unesa? Pelatih kalau di sini biasanya itu kan ada mas-mas alumni yang kebetulan alumni UKM PSHT Unesa sendiri itu bisa menyempatkan waktunya untuk melatih adik-adik untuk menjadi atlet. Tetapi untuk latihan tradisi sendiri biasanya itu pelatihnya terdapat dari 1 tahun berikutnya. Jadi misalnya tahun ini ada pengesahan tahun 2020. Nah yang jadi pelatih untuk kategori tradisi sendiri itu pelatih yang pengesahan tahun ini untuk melatih 1 tahun ke depan. Jadi regenerasi di PSHT itu nggak sampai mati gitu Kak. Tetap ada. Jadi terus-terusan ya. Berarti Masnya sendiri sudah pernah melatih ya? Sudah Kak, kebetulan. Udah berapa tahun sih melatih, atau mungkin setahun terus ganti, atau mungkin setelah udah disahkan bisa melatih terus sampai selesai gitu atau gimana? Kalau saya sendiri selama menjadi anggota PSHT sendiri saya diberi tugas oleh pelatih saya. Yang pertama, kamu harus mengabdi di SHT minimal 1 tahun. Entah itu dari segi atletan maupun tradisi. Saya dulu pengesahan tahun 2014 ya Kak ya. Masih SMP kelas 3. Kemudian saya terjun di dunia atlet, kemudian saya mengabdi di SH Tradisi, mengesahkan selama kurang lebih 1 tahun di latihan, kemudian saya terjun ke dunia atlet dan sekarang di UKM PSHT Indonesia sendiri. Kalau di atlet kan cenderung untuk kejuaraan gitu ya Mas ya. Kalau tradisi apa yang dilakukan? Apakah hanya sekedar pokoknya aku bermanfaat buat orang lain gitu atau seperti apa? Enggak Kak. Jadi di UKM PSHT sendiri itu banyak yang dipelajari. Mulai dari yang pertama, kita mempelajari tentang persaudaraan. Bagaimana sih sikap persaudaraan? Jadi kita itu berbeda tapi tetap saudara. Yang kedua, kerohanian. Ya kita sebagai makhluk Tuhan kan pasti harus punya keyakinan kepada Tuhan kita masing-masing. Yang kedua, kesenian, yaitu seni olah gerak dari PSHT sendiri. Yang ketiga, kerohanian, dan yang terakhir itu kesehatan. Jadi itu Pak. 5. Setelah ini kita akan bahas lagi mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan. Tapi sebelum itu saya penasaran sama seragam yang digunakan oleh Mas siapa tadi? Pendi ya, ampun saya sampai lupa. Mas Pendi pakai seragam hitam-hitam. Apakah seluruh anggota PSHT menggunakan seragam hitam atau mungkin berbeda-beda?
seluruh anggota UKM PSHT baik siswa maupun warga itu sama-sama hitam Kak. Yang Berarti- bedanya cuma identitas saja. Kalau misalnya di siswa sendiri itu ada pakai gini juga bisa, tapi badge-nya belum seperti ini. Tapi kalau sudah menjadi warga, badge-nya sudah menjadi seperti ini Kak. Oh gitu. Jadi ya di atributnya ya Mas ya. Ya. Sama sabuknya nih, boleh dijelaskan dong Mas ini udah sampai sabuk apa dan apa yang membedakan dari yang lain? Kalau sabuknya sendiri, kebetulan saya sendiri sudah menjadi warga tingkat 1, latihan selama 1 tahun. Sebetulnya arti sabuk itu sih bukan, kalau dibayangkan lebih ke kerohanian sih nggak ada sih Kak. Itu lebih ke pertanda bahwasanya kita sudah selesai latihan di warga tingkat 1 untuk menuju ke tingkat 2 bila memenuhi syaratnya, gitu aja sih Kak. Ada ujiannya berarti ya? Ada Kak. Berupa apa sih ujiannya? Pertama tadi kan sudah saya singgung, dari setiap tingkatan itu ada materi-materi yang harus dipenuhi, kayak senamnya berapa, jurusnya berapa. Nah itu kalau Apa tadi senamnya? senam sama jurus gitu. Oh jurus. Ya. Ya seperti itu Kak. Berarti tiap tingkatan tuh nanti akan ada ketambahan jurus baru, Ya, jurus betul. baru, jurus baru. Oke, setelah ini kita akan bahas lagi lebih dalam tentang PSHT, kegiatannya kayak gimana ya Mas ya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Audio Jungle. 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 Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih di Bincang Unesa Bisa dengan Mas Pendi ya Mas ya. Betul sekali. Mas, tadi udah disinggung kegiatan apa sih kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ketika bergabung di PSHT Unesa? Jadi gini, terutama untuk mahasiswa baru ya Kak ya. Tahun ini kan kebetulan penerimaan mahasiswa baru tahun 2020. Dan untuk open recruitment sendiri dari UKM sendiri itu pastinya ketika ada Expo UKM itu kita membagikan brosur atau sedikit tentang keahlian yang dimiliki oleh anak-anak UKM PSHT sendiri. Nah nanti setelah itu jarak 1 bulan atau kurang lebih 1,5 bulan itu nanti ada kegiatan welcome party untuk penyambutan mahasiswa baik itu siswa yang mau ikut latihan PSHT ataupun warga yang mau gabung di UKM PSHT Indonesia sendiri. Berarti itu sebelum pandemi ya Mas ya, sebelum pandemi. kondisinya. Kalau misalnya sekarang kita melihat kondisi pandemi, kira-kira open recruitment-nya akan seperti apa sih PSHT sendiri? Untuk menyikapi keadaan pandemi kali ini, UKM PSHT sendiri itu yang pertama, kita tetap membuat brosur, video semenarik mungkin tentang profil UKM, prestasi UKM, sejarah UKM maupun kegiatan-kegiatan UKM yang sudah dilaksanakan 1-2 tahun sebelumnya. Tetapi untuk menyaring supaya mahasiswa baru bisa gabung di UKM PSHT sendiri itu nanti kita bisa menyiapkan atau memberikan apa ya? Memberikan arahan Materi kah? untuk untuk siswa yang kebetulan sekarang menjadi siswa putih untuk mengajak adik-adik untuk bergabung di UKM PSHT Indonesia sendiri. Oke, kalau misalnya sudah bergabung dari menjadi anggota PSHT, apa kemudian latihan yang dilakukan oleh PSHT? Biasanya itu seperti apa? Apakah tiga kali seminggu, jamnya jam berapa, dan apa saja yang dilakukan selama latihan? Jadi gini Kak, untuk latihan PSHT sendiri kan ada 2 tempat ya, di Lidah sama di Ketintang. Dan ada juga latihan tradisi sama latihan prestasi. Untuk latihan tradisi sendiri dilaksanakan seminggu 2 kali selama hari Selasa dan Kamis. Kalau di Lidah di FIP, kalau di Ketintang di lapangan Ketintang. Untuk latihan dan itu dituntut selama 1 tahun ya Kak ya, minimal. Dan untuk latihan prestasi sendiri dilaksanakan di FIP sendiri, tepatnya hari Senin sampai Kamis, jamnya jam 19.30 sampai selesai. Mungkin nggak sih kalau misalnya udah ikut di Lidah tapi mau ikut lagi di Ketintang?
Ya nggak apa-apa Kak, tergantung Nggak apa-apa mereka ya. nyamannya di mana gitu. Mhm. Yang penting kita memfasilitasi untuk mereka bergabung. Tapi semua materi yang diberikan setiap minggunya pasti sama antara yang di Sama. lidah dan di Ya, ketintang. sama Kak. Selain dari latihan rutin, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh teman-teman yang bergabung di UKM PSHT? Jadi ini kan pastinya kalau kita menjalani proses latihan kan tidak lupa kan pasti kita tetap jenuh ya Kak ya. Mhm. Dengan latihan. Mhm. Nah, itu UKM PSHT sendiri setiap agenda 3 bulan sekali kita itu mengadakan kayak ada acara latihan alam, jadi nggak melulu latihan di kampus supaya mereka tidak bosan dan tetap fanatik di UKM PSHT Indonesia sendiri Kak. Latihan alamnya berapa apa sih? Apakah kita kecek-kecek gitu kan di tempat yang banjir atau seperti apa? Lebih ke yang pertama kita mempelajari bagaimana sih kita bisa latihan di manapun tempat kita berada. Mhm. Misalnya kalau kita di hutan tetap kita latihan, tetapi tujuannya kita sampai tempat-tempat tadi refreshing gitu aja Kak. Oh, berarti cuma beda tempat aja Ya. gitu ya, tapi yang dilakukan sama. Sama. Selain dari bentuk latihan yang mengeluarkan jurus-jurus lah dan sebagai macamnya itu, apa lagi yang dilakukan oleh UKM PSHT yang mungkin akhirnya membuat teman-teman ini tertarik, atau mungkin PSHT sering loh jalan-jalan bareng, jalan-jalan sekedar ngobrol, sekedar curhat-curhat, atau mungkin ada kegiatan lain? Sepengalaman saya sendiri sih yang pertama satu Kak. Kalau kita ikut latihan dan Mhm. kemudian membawa nama baik atau nama kampus kan pasti bangga. Nah, itu yang menjadi nilai plus dari Mhm. UKM PSHT Indonesia sendiri. Kayak kemarin teman-teman UKM yang prestasi itu bisa berangkat pertandingan ke Malang, Mhm. misalnya ke daerah Bojonegoro, Jakarta dan sebagainya, itu bisa membawa kebanggaan tersendiri bagi Sekaligus personal. mungkin bonus ya, bisa Ya. jalan-jalan bareng sama teman-teman. Kalau dari sekian macam jurus yang yang ada di PSHT sendiri, apa yang paling sulit menurut Mas Pendik sendiri? Kalau bisa jurus sih nggak ada yang lebih sulit ya Kak, selama kita mau belajar. Mhm. Kuncinya cuma satu, belajar. Kalau kita mau belajar pasti bisa. Gitu aja sih. Berarti memang teman-teman yang ingin bergabung, yang niat gak akan merasa kesusahan ya Mas Ya. ya. Pasti semuanya akan dimudahkan. Kalau ngomongin soal teman-teman yang ingin bergabung ketika dia tidak punya kemampuan apa-apa, skill apa-apa, susah gak sih ngajarin teman-teman yang benar-benar belum punya kemampuan? Gini aja ya. Kalau kita bicara tentang latihan yang sulit pasti susah, itu pasti ada. Kan ada sendiri ya yang porsinya lebih sulit dan juga lebih mudah. Tetapi dari kita sendiri itu bagaimana sih kita untuk memodifikasi latihan Mhm. supaya lebih mudah diterima oleh semua orang apapun, baik itu usia anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, sesuai dengan porsi mereka sendiri. Berarti memang tetap disesuaikan dengan usianya ya. Betul. Kalau misalnya kondisinya mahasiswa baru ini kan usianya ya sekitar 19-20 gitu ya Mas ya. Ingin bergabung tapi tidak punya kemampuan, butuh waktu berapa lama untuk teman-teman ini bisa menguasai hal dasar, dan apa hal dasar yang dipelajarin itu? Yang pertama, satu, sesuai dengan tujuan mereka sendiri Kak. Mhm. Kalau memang mereka niat dan benar latihan, pasti latihannya sering. Mhm. Ketika mereka sering-sering latihan, pasti untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu itu pasti lebih mudah gitu aja. Mhm. Untuk dasarnya sendiri sih lebih dikuatkan kepada pondasi bahwasanya mereka benar-benar siap untuk menjadi warga PSHT gitu. Berapa sih jumlah anggota PSHT UNESA sekarang? Kalau bicara tentang anggota UKM PSHT Indonesia sendiri sih banyak ya Kak, kurang lebih 50-an lebih. Mhm. Tapi kalau di struktur yang ada di universitas kurang lebih 32. Itu udah dibedakan antara yang tradisi dan prestasi atau atlet Beda. atau sudah? Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oh gitu. Ada tupoksinya masing-masing. Tapi itu udah semua ya? Sudah. Oh wow. Banyak Jadi lah. nanti, dibagi lagi ke dalam, nanti ada yang mungkin gak sih kalau misalnya jadi warga tapi juga jadi prestasi? Bisa Tradisi juga. prestasi bisa juga Bisa ya. juga. Oke. Berbicara mengenai prestasi, apa saja sih sebenarnya kompetisi atau kejuaraan yang diikuti oleh PSHT UNESA, dan berapa banyak prestasi yang didapat, yang diraih? Bicara tentang prestasi UKM PSHT Indonesia sendiri sih, yang terbaru kemarin itu sebelum adanya pandemi ini ikut kejuaraan Piala Rektor Unigoro 1 se-Jawa Timur Kak. Itu UKM PSHT Indonesia sendiri mendapatkan 4 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu, dan mendapatkan juara umum 3. Sehebat itu sampai jadi juara umum ya Mas ya, Ya. saking semua banyak medali diraih oleh PSHT UNESA sendiri. Kalau tadi rektor apa tadi? Rektor Yang- Unigoro gimana Kak? Rektor Cup apa tadi yang dilaksanain sama kampus sebelah? Oh. Ada nggak kira-kira yang dilaksanakan oleh non kampus yang diikutin oleh PSHT UNESA kompetisinya? Lebih ke lomba festival sih Kak ya. Jadi festival kesenian. Mhm. Itu setiap daerah kan pasti ada festival kesenian
untuk memperingati hari tentara atau lain sebagainya. Nah itu kebetulan setiap tahun UKM PSHT Indonesia juga ikut Kak gitu. Ikutnya berupa apa tuh? Tetap latihan atau mungkin ada ikut festival yang lain? Ya latihan festival Tetap keindahan tanding gerak gitu ya? Kalau tanding, kalau gerak itu sih lebih ke keindahan Kak, bukan Oh ke gitu. pukul dan lain sebagainya. Berarti kalau yang festival itu lebih ke keindahan, Iya. tapi kalau misalnya yang prestasi itu lebih ke tanding yang jurus-jurus dan Iya. sebagainya gitu. Ada berapa macam sih, atau mungkin hanya individu, antar individu, atau mungkin bergu, atau mungkin ganda, seperti apa? Untuk kategori sini sendiri Mhm. ada 3 Kak. Yang pertama tunggal 1 orang, yang kedua ganda, cowok-cowok, cewek-cewek, dan yang terakhir bergu gitu 3 orang. Kalau Mas Pendik sendiri udah ikut yang mana saja? Kebetulan saya Semuanya? sendiri basicnya prestasi Kak. Jadi untuk kategori tanding saja yang tunggal, yang 1 by 1 lawan 1 lawan 1 gitu aja. Oh berarti kalau misalnya yang ganda itu bukan kategori prestasi? Prestasi juga, tetapi konteksnya beda Kak. Oh, Kalau ganda kan lebih ke keindahan gerak, kemantapan gerak dan berarti khususon gitu ya. Kalau yang tunggal itu khususon untuk emang 1 lawan 1. Nanti mungkin bisa ditunjukkan ya, atau mungkin sama Mas Mufti atau siapa nanti ditunjukkan dibanting atau terserah Mas ya, Mas ya. Boleh tunjukkan gerakannya mungkin dari PSHT sendiri seperti apa. Berbicara mengenai prestasi ya Mas ya. ya. Bagaimana caranya UKM PSHT ini untuk mencapai prestasi atau mungkin mengikuti kompetisi? Apa latihan-latihan yang dilakukan atau mungkin ditingkatkan lebih rutin atau seperti apa? Kalau bicara latihan sih, yang pertama, kalau tujuan kita untuk mengikuti pertandingan minimal 4-6 bulan ke depan itu kita harus melaksanakan latihan sendiri Kak. Mulai dari yang pertama latihan untuk dasar sendiri sampai ke tahap prakompetisi, dan itu pastinya ada hambatan-hambatan tertentu. Tetapi di UKM PSHT Indonesia sendiri bagaimana seorang pelatih prestasi itu bisa memodifikasi latihan untuk atlet-atletnya tidak bosan dengan kondisi latihan yang ada di kampus sendiri gitu. Memodifikasi selain dalam bentuk perbedaan tempat latihan, apa modifikasi yang lain yang mungkin pernah dilakukan oleh Mas Pendik untuk melatih teman-teman? Gini, kalau modifikasi sendiri bisa dengan proses latihannya sendiri, kayak peralatannya sendiri kan. Pastinya untuk mahasiswa sendiri kan pasti bosan dengan tugas-tugas dan sebagainya. Nah, kemungkinan yang bisa dilakukan yaitu dengan cara latihannya bisa dilakukan dengan jarak yang lebih sedikit atau yang lebih banyak, atau dengan variasi dengan alat-alat latihan. Berarti tetap menggunakan, oh ya tadi Mas juga menyebutkan alat-alat yang digunakan gitu kan. Apakah nanti ketika tanding gitu ya menggunakan alat atau nggak pakai alat? Sesuai dengan kategorinya. Oh ada kategorinya Ya, sendiri. kategori tanding, fighting itu kita cuma pakai badan sama body protector saja. Tetapi kalau untuk kategori yang seni itu ada 3 kategori, tunggal, ganda, dan bergu yang tadi Kak. Kalau tunggalnya sendiri itu pakai toyak dan golok. Toyak itu bentuknya seperti apa? Kalau orang awam sih nyebutnya tongkat pramuka. Oke. Tetapi itu dibuat dari penjalin Kak gitu. Untuk ketika dipukul ke lantai atau ke tanah itu tidak mudah patah. Nggak patah. Nah, kalau untuk kategori ganda sendiri bisa digunakan golok dan celurit gitu kan. Berarti berbagai macam ini ya alat yang digunakan, ada Ya. juga yang nggak pakai alat. Ya. Dari segi latihannya apakah nanti kemudian sama atau beda? Mungkin dari persiapan latihan, mungkin dari pemanasan atau seperti apa? Kalau pemanasannya sendiri, kalau latihan silat semuanya sama, tetapi kalau masuk ke inti dari latihan tersebut dibedakan Kak, sesuai dengan karakteristik dari masing-masing kategori sendiri. Dari sekian banyak yang dilakukan oleh PSHT UNESA nih, apa sih ilmu yang bisa didapatkan ketika teman-teman bergabung di PSHT UNESA? Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung ya, jangan khawatir, pasti yang didapat banyak. Mulai dari yang pertama, kalian akan mendapatkan saudara bukan dari lingkup fakultas saja, tapi dari Surabaya maupun Indonesia sendiri. Yang kedua, kalian bisa tahu bagaimana sih organisasi PSHT itu seperti apa, belajar organisasi PSHT, sejarahnya PSHT itu seperti apa. Dan yang ketiga, kalian pasti tahu sendiri bahwasanya UKM PSHT Indonesia sendiri itu bukan organisasi yang kecil di Indonesia, apalagi PSHT Indonesia sendiri merupakan organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia sendiri Kak. Bahkan di luar negeri juga ada. Baik, terima kasih Mas. Lain kita akan bahas lebih banyak lagi tentang UKM PSHT yang ternyata bukan sekedar olahraga, tapi juga sebagai suatu seni. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih dibincang Unesa bisa dengan Mas Pendi. Ya ampun, saya sampai bingung ya, saking PSHT se-complicated itu, ternyata sekeren itu. Teman-teman harus bergabung di PSHT Unesa. Mas, boleh diceritakan pengalaman yang paling berkesan ketika bergabung di PSHT Unesa? Pengalaman paling berkesan sih yang pertama untuk pribadi saya sendiri sih. Enaknya itu satu, kita mendapatkan teman atau mempunyai teman itu lebih dari satu daerah, kota maupun universitas lain dan lain sebagainya, dan kemudian bisa mengikuti pertandingan-pertandingan di luar daerah yang sebelumnya belum bisa saya lakukan di daerah saya sendiri gitu. Kalau suka dukanya ketika bergabung di PSHT Unesa apa? Suka dukanya sendiri kan sendiri. Kalau kategori pertandingan kan pasti ada menang dan kalah. Dan pastinya kita menjadi atlet sendiri kan nggak melulu tentang kemenangan. Nah, itu ketika kita menghadapi kekalahan sendiri itu bagaimana sih kalau kita menyikapi kekalahan itu dengan motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Pasti ada. Berbicara mengenai kekalahan gitu ya, mungkin masih punya pengalaman dari sekian banyak perlombaan yang diikuti, lawan mana yang paling susah, asalnya dari mana, atau mungkin kampus dari Malang atau di mana? Kalau secara personal sendiri sih kebetulan dari anggota PSHT sendiri Kak. Lebih ke kampus Malang itu atletnya bagus-bagus. Kemudian di UNAIR juga bagus-bagus. Tetapi dari kita UKM PSHT sendiri tetap mengembangkan dan meningkatkan prestasi sendiri untuk tidak kalah dengan kampus-kampus lainnya. Takut gak sih Mas ketika nanti ada perlombaan, oh aduh aku lawannya arek gimana? Takut gak sih ada perasaan kayak aduh gimana ya gitu atau enggak? Kalau segi dari manusiawi perasaan takut itu sih pasti ada Kak. Tetapi bagaimana kita untuk manajemen diri kita sendiri untuk selalu bersikap tenang, santai, yakin kepada diri kita sendiri untuk yakin dan bisa mengalahkan lawan tersebut. Motivasi support untuk diri sendiri ya. Tadi Mas juga menyebutkan manajemen diri sendiri. Tadi udah cukup baik manajemennya. Kalau manajemen waktu, gimana sih Mas akhirnya membagi waktu antara berlatih, mengikuti PSHT dan juga berkuliah? Jadi gini, kan kita sendiri kan mahasiswa kan pasti banyak tugas-tugas ya Kak yang harus dipenuhi oleh kamu sendiri. Jadi untuk membagi waktu sendiri sih saya lebih ke bagaimana sih untuk kalau ada tugas itu kalau bisa diselesaikan sekarang kenapa nunggu nanti, kalau bisa latihan sekarang kenapa harus nunggu nanti, gitu aja sih Kak. Kalau lebih cepat dikerjakan sekarang kenapa harus nanti gitu. Berarti lebih tepat untuk tidak menunda-nunda pekerjaan yang diberikan gitu ya, baik dari tugas atau mungkin dari segi latihan. Mas, kemudian kenapa sih teman-teman khususnya mahasiswa baru ini harus bergabung di PSHT Unesa? Untuk teman-teman sendiri, yang pertama, mari kita bergabung di UKM PSHT Unesa sendiri karena nanti kalau kalian gabung di UKM PSHT Unesa sendiri, kalian pasti mendapat relasi atau teman baik dari tingkat sebaya maupun tingkat yang lebih tua dari kalian, dan pastinya kalian akan mendapatkan ilmu yang banyak yang didapat di UKM PSHT Unesa sendiri maupun di organisasi PSHT Unesa sendiri. Gimana sih cara teman-teman ketika kepo nih, aku penasaran sama PSHT itu lebih dalam, kayak gimana sih, apa yang dilakukan, itu bisa menghubungi siapa? Jadi untuk yang kepo atau ingin tahu lebih dalam tentang UKM PSHT Unesa sendiri bisa dicek di IG UKM PSHT Unesa sendiri atau bisa menghubungi saya sendiri selaku ketua UKM PSHT. Nanti kontak personnya ada di IG sosmed UKM PSHT Unesa sendiri. Oh, berarti ketika buka Instagram nanti langsung ada kontak person dari Mas Pendi sendiri. Apa sih Instagramnya? UKM PSHT Unesa. UKM PSHT Unesa. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang PSHT dan pengen belajar lebih lagi tentang PSHT itu seperti apa, langsung aja ke Instagram UKM PSHT Unesa. Mas, terakhir ini sebelum menutup, monggo untuk memberikan sepatah dua kata atau mungkin kalimat ajakan kepada teman-teman untuk bergabung di PSHT Unesa dan diakhiri dengan slogan atau jargon. Untuk seluruh teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya tahun 2020, selamat datang. Saya ucapkan sebagai Ketua UKM PSHT Unesa.
Mari bergabung dan berprestasi di UKM PSHT Indonesia untuk meningkatkan prestasi UKM PSHT Indonesia menuju Universitas Negeri Surabaya yang satu langkah di depan dan menjadi UKM PSHT yang tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Amin. Untuk kata-kata terakhir sendiri, selama matahari masih terbit dari timur, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula PSHT akan jaya kekal abadi selama-lamanya. Salam persaudaraan. Salam, terima kasih Mas, luar biasa kata-kata mutiaranya begitu menyentuh teman-teman supaya langsung bisa bergabung di PSHT UNESA. Mas Pendi, thank you so much, terima kasih banyak atas waktunya, udah hadir di Bincang UNESA Bisa. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi tentang PSHT bersama teman-teman yang baru tentunya. Baik, sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya.